Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Hai semuanya. Oke teman-teman, seperti biasanya di video ini aku bakal ngasih panduan dan tutorial. Nah, untuk panduan tutorial kali ini mengenai formula Excel part 2. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di lembar kerja Excel. Nah, di sini tuh aku punya 4 soal. Untuk soal pertama itu seputar tentang aritmatika dasar, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian persentase, pangkat, dan akar kuadrat. Kemudian untuk soal yang kedua itu menentukan berapa upah kerja, kemudian total bersihnya, total pajaknya. Kemudian untuk soal ketiga itu kita suruh untuk menentukan grade dan juga status. Kemudian untuk soal keempat kita tuh disuruh mengerjakan tabulasi ini dengan menggunakan tabel dengan rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang pertama. Jadi soal pertama ini ditanya mengenai penjumlahan A ditambah B. Jadi untuk rumusnya itu sama dengan, kemudian kita masukkan sel A2, kemudian ditambah sel B2, kemudian enter. Untuk yang bawahnya ini tinggal kita drag aja ya teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua. Untuk yang kedua ini yaitu A dikurang B. Jadi rumusnya tinggal sama dengan sel A2 dikurang sel B2, kemudian enter. Oke, kemudian tinggal yang di bawahnya ini tinggal kita drag aja teman-teman. Oke, kemudian ini pertanyaan yang ketiga yaitu A dikali B. Berarti rumusnya tinggal sama dengan sel A2 dikali sel B2 dan enter. Oke, tinggal kita tarik aja teman-teman. Kita lanjut. Kemudian yaitu A dibagi B. Berarti rumusnya tinggal sama dengan A2, sel A2 maksudnya, dibagi sel B2. Kemudian enter. Oke, kemudian tinggal kita drag juga. Lanjut ke A dikali 10%. Berarti artinya kolom yang A itu kita kalikan 10%. Jadi setiap angka yang ada di kolom A ini kita kalikan 10%. Jadi sama dengan, kita mulai dari yang A2 dulu. Kolom A2 dikali 10%. Kemudian enter. Untuk ke bawahnya, untuk yang 62 ini tinggal kita drag aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang ini adalah B dikali 20%. Untuk B dikali 20% itu rumusnya sama dengan yang sel B2 dikali 20%. Kemudian kita enter kan teman-teman. Oke. Kemudian untuk yang di bawahnya tinggal kita drag aja teman-teman. Yang terakhir adalah B dikurang B dikali 20%. Jadi di sini maksudnya adalah nilai yang ada di kolom B dikurang sama nilai yang ada di kolom B dikali 20%. Jadi sama dengan 35 dikurang 7. Jadi enter. Oke, ini sama dengan sebelumnya, tinggal kita drag aja. Oke teman-teman, nah untuk aritmatika dasarnya udah kita selesaikan, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian. Untuk selanjutnya ada tambahan nih teman-teman, yaitu menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di range. Oke, kita lanjut aja langsung ke total. Untuk total rumusnya udah nggak asing lagi, itu kita menggunakan sum. Jadi sama dengan sum. Oke teman-teman, sekarang kita blok kolom ini dulu, kolom yang A ditambah 2 kita blok semua sampai Oke, kemudian ditutup kurung dan enter.
untuk di sini tinggal kita drag aja teman-teman. Oke. Kemudian kita mencari rata-rata. Rata-rata rumusnya kita pakai average, berarti sama dengan average. Kemudian juga kita copy nih, kita blok dari atas ini sampai sini. Oke, kemudian tutup kurung dan enter. Sama halnya seperti total, tinggal kita tarik ke samping aja teman-teman. Kemudian untuk nilai tertinggi, rumus yang kita gunakan itu adalah formula max. Jadi sama dengan max, sama seperti sebelumnya, tinggal kita blok aja semua ini teman-teman. Kemudian tutup kurung dan enter. Oke, sama dengan sebelumnya juga, tinggal kita tarik aja ke samping. Oke, kemudian untuk menentukan nilai terendah kita menggunakan rumus min. Jadi sama dengan min. Oke, kemudian tinggal kita blok juga sama seperti sebelumnya juga teman-teman. Oke, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, dapat kan teman-teman? Sama seperti sebelumnya, tinggal kita. Oke, kemudian untuk jumlah item kita menggunakan formula count. Jadi sama dengan count kemudian kita blok lagi, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, tinggal kita tarik aja. Oke teman-teman, untuk soal yang pertama kita sudah selesai mengerjakannya. Kita lanjut ke soal kedua. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lembar kerja atau soal yang kedua. Nah di sini itu kita sudah menentukan berapa upah kotornya, berapa upah lembur, total upah, pajak, dan total upah bersih atau netonya. Nah, untuk mengerjakan ini semua kita membutuhkan tabel bantuannya itu seperti ini. Nah, di tabel bantuan ini tuh berisi upah kerja per jam, upah lembur per jam, dan pajak penghasilan. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama di soal nomor 2 itu berapa upah kotor. Nah, untuk menjawab berapa upah kotor ini, kita kalikan dengan jam kerja dan juga upah kerja per jamnya. Nah, upah kerja per jam itu kan 35.000. Jadi, rumusnya sama dengan kita ke sel C2 kemudian dikali total upah kerja per jamnya itu 35.000, kemudian enter. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita drag aja. Oke teman-teman, untuk pertanyaan kedua di soal kedua itu berapa upah lembur. Nah, untuk upah lembur sendiri ini rumusnya sama dengan jam lembur dikali upah lembur per jam. Ini teman-teman 50.000. Kita kali 50.000. Kita enter. Oke, kemudian tinggal kita drag aja teman-teman. Kita ke soal ketiga dari soal kedua, yaitu total upah. Jadi total upah itu upah kotor ditambah upah lembur. Jadi sama dengan kolom upah kotor ditambah kolom upah lembur, kemudian enter. Nah, tinggal kita drag aja nih teman-teman. Kemudian nih untuk pajak. Nah, di kotak bantuan ini di tabel bantuan ini kita tahu bahwa pajak itu 5%. Jadi rumusnya sama dengan total upah dikali pajak 5%. Oke, kita kemudian enter. Oke, tinggal kita drag aja teman-teman. Nah, untuk upah bersih ini sendiri tinggal total upah dikurang pajak. Jadi sama total upah dikurang pajak, kemudian enter. Oke, tinggal kita tarik ke bawah teman-teman. Oke, setelah ini semua sudah kita jawab, ada tambahannya nih teman-teman. Kita disuruh
tambahannya nih teman-teman, kita disuruh berapa sih nih total upah seluruh karyawan, kemudian rata-rata seluruh upah karyawan, upah tertinggi karyawan berapa, dan upah terendah karyawan berapa. Jadi untuk total rumusnya pakai sama dengan sum, kemudian kita blok semuanya teman-teman. Kemudian tutup kurung dan enter. Oke, untuk jadi rumus untuk rata-rata itu pakai average, jadi sama dengan average. Kemudian kita blok ini semua teman-teman, dan tutup kurung dan enter. Oke, untuk upah tertinggi karyawan, formula yang kita gunakan yaitu max, jadi sama dengan max ini semua kita blok, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, untuk yang terakhir yaitu upah terendah karyawan, kita pakai rumus sama dengan min, kemudian tinggal kita blok ini semua teman-teman, tutup kurung dan enter. Oke teman-teman, sekarang soal nomor 2 juga udah kita selesaikan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sekarang kita di soal ketiga. Jadi di soal ketiga ini kita disuruh untuk menentukan grade dan juga status. Nah, di mana di sini ada keterangan akan mendapatkan grade A jika nilainya 90 sampai 100, akan mendapat grade B jika nilainya itu 80 sampai 89, akan mendapat grade C jika nilainya 70 sampai 79, akan mendapat grade D jika nilainya 60 sampai 69, dan akan mendapatkan grade E jika nilainya itu kurang dari 60. Nah, di sini untuk mencari grade kita menggunakan formula if. Jadi kita masuk asalnya, kemudian kita asumsikan lebih dari sama dengan 0, titik koma, if dibuat lagi, kemudian kurang dari 60 mendapat grade E, kemudian if D2 kurang dari 70 mendapat grade D, kemudian if D2 kurang dari 80 mendapat grade C, kemudian if D2 kurang dari 90 mendapat grade D, grade A. Kemudian tutup kurungnya sebanyak if-nya. Di sini if-nya itu ada 5, jadi tutup kurungnya 5. Kemudian enter. Oke, jadi nilai 67 grade-nya itu D. Kalau kita lihat, sesuaikan teman-teman, untuk grade D nilainya itu 60 sampai 69. Nah, untuk ke bawahnya tinggal kita drag aja. Sekarang kita ke status. Nah, di sini juga udah ada ketentuan. Status jika nilainya lebih dari 70 maka complete. Jika statusnya nilainya kurang dari 70 maka valid. Jadi untuk status ini kita menggunakan rumus if juga, sama dengan if. Kita masukkan selnya, kemudian lebih 70, titik koma, tanda petik complete, kemudian tanda petik titik koma, tanda petik lagi valid. Kemudian tanda petik, kemudian titik koma. Oke teman-teman, di sini nilai 67 11 valid. Dia kena kurang dari 70. Nah, untuk seterusnya tinggal kita drag aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai mengerjakan soal ketiga, kita lanjut ke soal keempat. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lembar kerja keempat atau soal keempat ataupun soal terakhir ya teman-teman. Jadi di sini itu kita disuruh untuk melengkapi tabulasi data ini dengan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi di selain itu di sini juga udah ada tabel bantuan yang mempermudah kita untuk menjawab soal ini teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tabulasi yang pertama, yaitu tabulasi posisi. Nah, untuk untuk menjawab posisi ini kita lihat dulu di sini tabel. Nah, tabel di sini itu berbentuk vertikal. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kemudian kode kapalnya berapa nih teman-teman? 1 kan? Jadi kita karena dia 1 berarti ada nilainya, berarti value
angka 1 ini di sebelah kiri karena dia value text, berarti kita bikin sebelah kiri left. Kemudian kita masukkan selnya, kemudian titik koma 1 tutup kurung titik koma, kita blok semua tabel ini, kemudian kita absolutkan atau kita klik F4, kemudian titik 2. Nah, untuk posisi berada di kolom 2 ya teman-teman, jadi kita isikan 2, kemudian titik koma 0 dan tutup kurung, kemudian enter. Oke, jadi posisi kapal itu berada di pelabuhan 1 untuk kode kapal 1. Nah, untuk seterusnya tinggal kita drag aja teman-teman. Oke. Kemudian tabulasi yang kedua yaitu tabulasi agen. Nah, untuk mencari agen, tabel yang digunakan yaitu mesti tabel seperti tabel posisi tadi berbentuk vertikal, maka rumusnya adalah VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Karena dia mesti pakai kode, berarti kita masukkan value, kemudian left, kita masukkan selnya, titik koma 1 tutup kurung, kemudian titik koma, kita blok semuanya teman-teman, ini tabelnya, kemudian kita absolutkan atau F4, titik koma, agen berada di kolom ke-3 teman-teman, jadi kita isi 3, kemudian titik koma 0 tutup kurung dan enter. Oke, jadi untuk kapal kode 1 nama agennya itu James Bond, jadi untuk seterusnya tinggal kita drag aja teman-teman. Oke. Kemudian tabulasi yang ketiga yaitu berangkat. Jika kita lihat di tabel bantuan, berangkat itu tabel bantuannya itu berbentuk horizontal, maka rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kemudian karena di sini itu kodenya tuh berupa huruf, jadinya nggak ada value, kita langsung aja ke right. Kenapa right? Karena di sini itu ke kanan 3 teman-teman. Kemudian kita klik selnya, titik koma, jumlah hurufnya ada 3, dan tutup kurung, titik koma, kita blok semua tabelnya teman-teman, kemudian kita absolutkan atau F4, kemudian titik koma. Nah, berangkat berada di baris kedua, kemudian titik koma 0 tutup kurung enter. Oke, jadi kapal kode 1 itu berangkat dari Alexandria teman-teman. Jadi untuk seterusnya tinggal kita drag aja. Oke, sekarang kita lanjut ke tabulasi tujuan. Nah, di tabulasi tujuan ini jika kita lihat dari tabel bantuan mesti berada di sama seperti berangkat tadi, yaitu berbentuk horizontal. Jadi rumusnya mesti sama, yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP right, kemudian kita klik selnya, kode kapalnya, kemudian titik koma 3, kemudian titik koma, kita blok semuanya teman-teman, kemudian kita absolutkan, titik koma. Nah, tujuan berada di baris ke-3, tinggal kita klik 3, kemudian titik koma 0 dan tutup kurung enter. Oke, jadi tujuannya itu di Budapest. Jadi untuk seterusnya tinggal kita drag aja. Oke. Nah, untuk bongkar nih, tabulasi bongkar kita menggunakan tabel ketiga, yaitu berbentuk vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kemudian karena ini berangkat, jadi kita klik itu sel yang berangkat teman-teman, sel berangkat, kemudian titik koma,
kita blok, kemudian kita absolutkan, kemudian kita titik koma. Bongkar itu berada di kolom kedua, kemudian titik koma dan sebentar. Oke, jadi di kapal kode 1 itu bongkarnya itu dia membongkar pasir ya teman-teman, jadi nggak kelihatan. Untuk tabulasi muat, oke teman-teman, untuk tujuan atau tabulasi tujuan kita menggunakan tabel keempat, yaitu berbentuk vertikal. Jadi rumusnya itu masih sama, yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Tapi teman-teman, di sini itu kan Budapest itu kan tujuan, jadi yang kita klik itu adalah sel tujuan. Kemudian titik koma, semua ini kita blok tabelnya teman-teman, kita blok, kemudian kita absolutkan, kemudian titik koma 2, titik koma 0 dan enter. Oke, jadi tinggal kita tarik aja atau kita selanjutnya yaitu teman-teman, selanjutnya yaitu tabulasi biaya bongkar dan muat. Nah, untuk tabulasi biaya bongkar dan muat ini kita menggunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya itu berbentuk vertikal di tabel 5, jadi rumusnya itu sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini itu kita posisi kapal kita klik teman-teman. Oke. Kemudian titik koma, kita blok semuanya teman-teman, kita absolutkan, kemudian titik koma, biaya bongkar berada di kolom kedua, titik koma 0, kemudian tutup kurung, kita tambah teman-teman karena biaya bongkar dan biaya muat, jadi kita tambahkan sama lagi VLOOKUP, kemudian C2 titik koma, kemudian kita blok semua, kemudian kita absolutkan, titik koma, biaya muat berada di kolom 3, titik koma 0 dan kita tutup kurung, enter. Oke, tinggal kita drag aja teman-teman. Nah, sekarang kita mengisi tabulasi untuk total seluruh biaya bongkar dan muat, total biaya bongkar dan muat terbesar, total biaya bongkar dan muat terkecil, dan total biaya bongkar muat rata-rata. Untuk total semuanya kita menggunakan rumus SUM, yaitu sama dengan SUM, kemudian ini semua kita blok, tutup kurung dan enter. Kemudian untuk terbesar itu kita pakai rumus sama dengan max, kemudian ini semua kita blok, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, untuk terkecil berarti kita rumus min ya teman-teman, jadi sama dengan min, ini kita blok, tutup kurung dan enter. Oke, untuk yang terakhir yaitu rata-rata, kita menggunakan rumus average sama dengan average, kita blok semuanya juga, tutup kurung dan enter. Oke teman-teman, setelah kita menyelesaikan soal keempat, berarti kita telah menyelesaikan keempat soal semuanya. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Semoga apa yang aku share bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan assalamualaikum, see you next video.